Rekaman CCTV kejadian khususnya di pintu 13. Wah, mengerikan sekali. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF menyampaikan hasil investigasi sementara tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang. Anggota tim, Nugroho Setiawan, sudah melihat rekaman CCTV di pintu 13. Tergambar dalam rekaman, situasi saat itu sangat mengerikan. Para penonton berebut keluar usai laga Arema FC dengan Persebaya Surabaya. Namun, sebagian sudah jatuh pingsan akibat gas air mata yang ditembakkan oleh polisi. Menurutnya, sejumlah penonton terhimpit dan terinjak hingga meregang nyawa. Nugroho juga menyebut kondisi infrastruktur stadion tidak layak untuk menggelar pertandingan dengan risiko tinggi. Tadi saya sempat melihat rekaman CCTV kejadian khususnya di pintu 13. Wah, mengerikan sekali. Jadi situasinya adalah pintu terbuka, tapi sangat kecil. Yang itu seharusnya pintu untuk masuk, tapi terpaksa menjadi pintu keluar. Situasinya adalah orang itu berebut keluar, sementara sebagian sudah jatuh, pingsan, terhimpit, terinjak karena efek dari gas air mata. Nah, jadi miris sekali saya melihat detik-detik beberapa penonton yang tertumpuk dan meregang nyawa terekam sekali di CCTV. Kesimpulannya sementara bahwa stadion ini tidak layak untuk menggelar pertandingan high risk match. Mungkin kalau itu medium atau low risk masih bisa. Jadi akhirnya artinya untuk high risk match kita harus membuat kalkulasi yang sangat konkret. Misalnya adalah bagaimana cara mengeluarkan penonton pada saat keadaan darurat. Jadi sementara yang saya lihat adalah pintu masuk berfungsi sebagai pintu keluar, tapi itu tidak memadai. Kemudian tidak ada pintu darurat. Jadi mungkin ke depan perbaikannya adalah merubah struktur pintu itu. Kemudian juga mempertimbangkan aspek akses seperti anak tangga. Anak tangga ini kalau secara normatif di dalam safety discipline ketinggian 18 cm, lebar tapak 30 cm. Ini tadi antara lebar tapak dengan ketinggian sama, rata-rata mendekati 30 cm. Jadi intinya gini, kalau dengan ketinggian normal tadi 18 dan tinggi 18 lebar tapak 30, ini kita berlari turun, berlari naik, itu tidak ada kemungkinan jatuh. Kemudian lebar dari anak tangga ini juga tidak terlalu ideal untuk kondisi crowd, karena harus ada railing untuk pegangan. Nah, railingnya juga sangat tidak terawat dengan stampede desakan yang luar biasa. Akhirnya railingnya patah dan itu juga termasuk yang melukai korban. Sementara itu kalau dari sisi infrastruktur. Kemudian tim hari ini juga menemui korban, melihat korban, bahkan sempat menyaksikan perubahan fenomena trauma lukanya dari menghitam kemudian memerah, dan menurut dokter itu recovery-nya paling cepat adalah 1 bulan. Jadi efek dari zat yang terkandung di gas air mata ini sangat luar biasa. Ini juga patut dipertimbangkan untuk crowd control di masa depan. Kemudian juga tadi bicara dengan beberapa pihak termasuk tim steward yang sudah bertugas kemarin dan juga melakukan penyelamatan pada akhirnya, termasuk unsur TNI dalam hal ini Kodim tadi diterima Kasdim, dan beliau menjelaskan beserta pasukan yang di BKO-kan saat itu apa yang mereka lakukan, termasuk yang kami dapati di CCTV maupun fakta-fakta bahwa evakuasi korban itu dilakukan oleh tim steward dan tim TNI dalam hal ini Kodim sampai dengan pukul 3 pagi. Tapi ranah saya lebih kepada safety infrastructure.
Jadi itu tadi sekali lagi perlu perbaikan ke depan untuk pertandingan yang high risk match.